Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Syiar Berbagi Berkah. Mioma uteri atau miom adalah kondisi pertumbuhan massa di dalam rahim atau di luar rahim yang tidak bersifat ganas. Biasanya, mioma berlokasi di dinding rahim serta bentuknya menonjol ke arah rongga endometrium ataupun permukaan rahim. Selain itu, jumlah dan ukuran mioma dapat bervariasi. Terkadang dapat ditemukan satu atau lebih dari satu massa. Sebanyak 20% kasus mioma muncul pada usia subur yang biasanya ditemukan secara tidak sengaja sewaktu pemeriksaan rutin. Lainnya, 40-50% kasus mioma tak bergejala ditemukan pada perempuan berusia 35 tahun. Para ahli sebenarnya tidak mengetahui penyebab mioma uteri secara pasti. Akan tetapi, penelitian dan pengalaman klinis menunjukkan beberapa faktor sebagai pemicu penyebab miom pada wanita. 1. Perubahan genetik. Banyak massa mioma uteri mengandung perubahan gen yang beda dibandingkan sel otot rahim yang normal. 2. Hormon. Progesteron dan estrogen merupakan dua hormon yang berperan merangsang perkembangan lapisan rahim selama tiap siklus haid. Kedua hormon ini tampaknya juga mendorong pertumbuhan kelainan ini. Mioma uteri mengandung lebih banyak reseptor progesteron dan estrogen dibandingkan sel-sel otot rahim yang normal. Miom cenderung menyusut setelah menopause karena penurunan produksi hormon. 3. Matriks ekstraseluler atau ECM. ECM adalah senyawa yang membuat sel saling menempel pada rahim. ECM akan meningkat pada kelainan ini dan membuatnya lebih berserat. ECM juga menyimpan faktor pertumbuhan dan menyebabkan perubahan biologis dalam sel itu sendiri. 4. Faktor pertumbuhan lainnya. Zat yang membantu tubuh mempertahankan jaringan seperti faktor pertumbuhan seperti insulin dapat mempengaruhi pertumbuhan kelainan ini. Di sisi lain, para ahli percaya bahwa mioma uteri berkembang dari sel induk di jaringan otot polos rahim atau miometrium. Satu sel membelah berulang kali dan pada akhirnya menciptakan massa kenyal yang berbeda dari jaringan di sekitarnya. Pola pertumbuhan mioma uteri bervariasi, ada yang tumbuh lambat atau cepat, tetap berukuran sama, atau beberapa dapat menyusut sendiri. Ada beberapa faktor risiko yang diketahui dapat menyebabkan munculnya mioma uteri. 1. Keturunan. Jika ibu atau saudara perempuan menderita kelainan ini, maka Anda berisiko lebih tinggi. 2. Ras. Semua perempuan usia reproduksi dengan ras manapun dapat mengembangkan mioma uteri. Namun, perempuan berkulit hitam lebih mungkin punya kelainan ini dibandingkan perempuan dari kelompok ras lainnya. Selain itu, perempuan berkulit hitam dapat memiliki mioma uteri pada usia yang lebih dini. Mereka juga cenderung mendapatkan mioma yang lebih banyak atau lebih besar bersamaan dengan gejala yang lebih berat. 3. Faktor lain. Memulai haid pada usia dini, kegemukan, kurang vitamin D, memiliki riwayat diet tinggi daging merah, dan lebih rendah sayuran hijau, buah dan susu, serta minum alkohol tampaknya bisa meningkatkan resiko terkena mioma uteri. Biasanya, penyakit mioma uteri tidak menimbulkan gejala yang mudah disadari penderitanya. Namun, bagi sebagian wanita, ciri dan tanda miom atau mioma uteri adalah sebagai berikut. 1. Menstruasi dalam jumlah banyak. 2. Perut terasa penuh dan membesar. 3. Nyeri panggul kronik yang berkepanjangan serta tak kunjung sembuh. Nyeri bisa muncul saat haid, usai berhubungan seks, ataupun ketika ada penekanan di panggul. Rasa nyeri ini terjadi karena terpuntirnya mioma yang bertangkai, pelebaran leher rahim akibat desakan mioma, atau kematian sel dari mioma. 4. Gangguan berkemih. Terjadi akibat ukuran mioma yang besar kemudian menekan saluran kemih sehingga menyebabkan frekuensi kemih yang cukup sering. 5. Keluarnya miom melalui leher rahim.
biasanya disertai dengan gejala nyeri hebat sehingga menyebabkan luka dan ada kemungkinan terjadi infeksi. Dalam mendiagnosis miom rahim, dokter spesialis kebidanan dan kandungan terlebih dahulu akan melakukan wawancara medis. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu apakah penderita sering mengeluh rasa berat dan adanya benjolan pada perut bagian bawah, serta mempunyai gangguan haid yang disertai rasa nyeri. Selain itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dengan cara bimanual akan mengungkap massa atau benjolan pada uterus. Umumnya, massa tersebut terletak di garis tengah ataupun agak ke samping, yang saat diraba berbentuk benjolan. Setelah itu, dokter dapat melakukan pemeriksaan penunjang untuk mendukung hasil akhir. Pengobatan awal mioma uteri bisa dilakukan sesuai dengan gejala yang dirasakan, seperti pemberian anti nyeri berupa parasetamol. Selain itu, ada beberapa opsi pengobatan mioma uteri yang dilakukan oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Di antaranya adalah 1. USG. Pengecekan fisik dan USG harus diulangi setiap 6-8 minggu untuk melihat pertumbuhan mioma, termasuk ukuran dan jumlahnya. Apabila pertumbuhan stabil, pasien biasanya akan diobservasi per 3-4 bulan. 2. Terapi hormonal. Pengobatan hormonal dapat ditempuh dengan menggunakan preparat progestin ataupun gonadotropin releasing hormone. Preparat ini akan memproduksi efek hipoestrogen yang punya hasil memuaskan bagi terapi mioma. 3. Alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD pelepas progestin. IUD melepaskan progestin dapat meredakan pendarahan hebat yang disebabkan oleh mioma uteri. IUD sebenarnya hanya meredakan gejala, mencegah kehamilan, dan tidak mengecilkan massa dari mioma uteri maupun menghilangkannya. 4. Asam tranexamat. Obat non-hormonal ini digunakan untuk meringankan periode menstruasi yang berat ataupun pada pasien dengan pendarahan yang hebat. 5. Obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Obat golongan ini mungkin efektif dalam menghilangkan rasa sakit yang berhubungan dengan mioma uteri. Namun, obat ini tidak mengurangi perdarahan. Dokter mungkin juga menyarankan Anda untuk mengonsumsi vitamin dan zat besi jika terjadi pendarahan menstruasi yang berat serta anemia. Hanya sedikit bukti ilmiah yang tersedia tentang cara mencegah mioma uteri. Namun, menjalani pola hidup sehat mungkin dapat meminimalkan Anda terkena gangguan kesehatan ini. Di antaranya adalah menjaga berat badan yang sehat, konsumsi makanan sehat dan seimbang, perbanyak buah-buahan dan sayuran, olahraga secara teratur. Beberapa penelitian juga menunjukkan penggunaan kontrasepsi hormonal dapat dikaitkan dengan risiko mioma uteri yang lebih rendah. Segera konsultasikan dengan dokter kebidanan atau kandungan jika Anda mengalami beberapa hal berikut ini. 1. Haid yang tak kunjung berhenti dan menyakitkan. 2. Nyeri perut dan panggul yang berat dan tidak kunjung membaik. 3. Menstruasi dalam waktu lama dan menyakitkan. 4. Perdarahan hebat dalam jumlah banyak yang terjadi secara tiba-tiba. 5. Masalah pada frekuensi buang air kecil yang semakin parah. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.